Oke, hari ini saya akan lanjut tutorial tentang kasir pos ya. Sebelumnya kita sudah bisa mengatur role menu ya di sini ya. Kita bisa mengatur role menu. Nah, misalkan di sini saya tambah lagi untuk role-nya apa namanya? Kasir, itu hanya bisa mengakses menu pos. Nah, transaksi ya, transaksi. Terus ini bisa lihat, bisa tambah, bisa edit, bisa hapus. Simpan. Oke. Oke, ini kasir udah ada ya. Terus dia juga bisa mengakses menu pos. Bentar, kok nggak tambah ya? Oke, kita lihat di codingannya. Kayaknya harusnya kita cek database dulu aja. Harusnya sih tambah. Kemungkinan karena kita limit. Oke, kita cek di database-nya di dalam kasir pos, lalu di role menu. Oke, ini udah ada dua. Ada dua. Ya, betul. Kayaknya karena kita limit. Oke, kita cek di role menu di bagian ini paginate 10. Oke. Terus di role menunya di index kita cek. Nah, ini ada yang kurang. Jadi setelah apa namanya di dalamnya tbody ini harusnya masih ada untuk apa namanya kayak halamannya itu. Bentar, ini juga enggak ada ya. Oh, oke. Bentar, saya lupa halamannya di mana ya. Halamannya coba kita cek di Laravel-nya. Laravel paginate. Nah, nah ini user link. Oke, oke. Jadi kita perlu menambahkan user link di dalam helper paginator instance iterator loop as array. Kita cek di codingan orang lain aja. Saya agak lupa ini. Nah, ini. Dia masih di dalam, oh di luar. Oke, dia di luar dari tabel. Oke, jadi kita enter di tabelnya. Nah, ini role menu sling. Kita cek tampilannya. Nah, ini kenapa dia apa namanya? Kenapa dia tampilnya kayak gini? Karena dia menyesuaikan dengan bootstrapnya. Oke. Nah, ini kita harus atur di header. Di header ada bootstrapnya enggak ya? Nah, ini 53.2 sama yang di footer ini juga 53.2. Oke. Nah, oke, saya cari dulu bootstrap 5.
Oke. Di sini disarankan di app service provider. Di situ kita bisa menggunakan Illuminate Paginator Bootstrap. Oke, ini juga bisa. Tapi kebanyakan saran pakai seperti ini. Oke. App service provider. Oke, kita cek di app service provider. Oke. Di sini kita tambahkan seperti yang ada di sini ya, Paginator use Bootstrap dalam bootnya. Ini jangan lupa di use Illuminate Paginator. Coba kita refresh. Nah, oke ya, dia sudah tampil rapi. Nah, nanti misalkan kalian mau rubah ke kanan, silahkan saja. Silahkan browsing sendiri maksudnya. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi udah tampil ya. Kasir hanya bisa mengakses menu pos dan transaksi. Jadi nanti yang muncul hanya ini aja. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat user untuk kasir. Misalkan namanya kasir. Terus emailnya kasir@gmail.com. Passwordnya ini 123456778. Dia role-nya kasir. Simpan. Oke. Nah, oh iya, ini role-nya masih angka ya. Seharusnya kita sudah bisa mengambil di user. Di sini belum ada itu ya. Oke, di user kita panggil aja role, pakai belongs to role. Oke. Terus di dalam user ini yang ganti role ID diganti menjadi role name. Jadi user mengakses tabel role, dia mengambil kolom name. Terus kita juga tambahkan di sini paginatornya. Oke. Nah, karena apa tadi paginatornya belum tampil? Karena dia belum lebih dari 10. Tapi di sini dilihat role-nya dia udah berganti menjadi nama role-nya. Oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya kan di sini kasir udah kita buatkan akun. Nah, di sini kita harus bisa membuat halaman login terlebih dahulu. Jadi yang bisa mengakses halaman ini harus sudah login. Oke, bagaimana alurnya? Jadi kita harus merapikan dulu routes kita biar kita nggak bingung. Oke. Nah, yang sudah kita buat ini adalah routes yang harusnya diakses setelah udah login. Oke ya. Ini kita ganti juga menjadi user. Oke, jadi tidak ada yang pakai root. Oke, selanjutnya di sini saya pakaikan grup. Routes middleware out group function. Nah, jadi misalkan kita mau mengakses ini ya. Oke. Jadi ini dipindah ke sini. Format dokumen. Bentar. Error ya dia. Oh bentar, sorry. Nah, oke, kita rapikan. Ini ya, jadi strukturnya routes middleware group out. Jadi intinya ketika kita mengakses routes ini harus sudah login. Ketika dia belum login, dia akan kembali ke halaman login.
Nah, halaman loginnya di mana? Kan belum kita buat. Jadi kita buat di sini routes. Ini nggak usah ini. Routes get URI auto login. Ini nggak perlu. Sorry. Routes get login. Oke, out aja. Out controller. Nah, kayak gini. Index. Oke, di sini belum ada out controller ya. Kita belum buat. Oke. Nah, di sini akan kita buat dulu PHP artisan make controller out controller min r. Oke, sudah ya. Nah, di out controller ini nantinya akan mengakses yang di halaman, saya tutup dulu, yang di halaman out, new folder out. Nah, di sini yang ada hanyalah login.blade.php. Nah, di halaman ini tidak perlu kalian sambungkan ke template. Jadi di sini fokus hanya halaman login aja. Oke. Oke, di sini kayak gini. Login. Oke, kita hanya butuh bootstrap. Terus di sini bodinya Oke. Di sini yang kita butuhkan ada kontainer untuk bungkusnya. Margin topnya ada 5, row dia biar ke tengah. Lalu ada header, card header untuk login. Lalu ini untuk errornya, misalkan nanti ada error. Lalu post, routes-nya, name-nya authenticate. Ini nggak perlu. Ini namanya kita ganti menjadi login check. Lebih familiar gini. Oke. Terus di sini ada email. Email ini bisa ganti menjadi name saja. Jadi ini kita ganti menjadi name. Jadi yang digunakan untuk login adalah username. Terus di sini ada password sesuai ya. Password terus login. Oke. Nah, sebelumnya nanti biar tidak error, kita buat dulu routes-nya yaitu login check. Jangan lupa ini di import login controller. Out controller. Oke, routes post login. Ini diganti menjadi ini boleh login saja, tapi ininya menjadi login check. Oke ya. Nah, pastikan kalau mencoba linknya nggak ada apa-apa ya, cuma kasir post.test atau localhost 28000. Kita refresh. Nah, dia masih kosong karena yang di controller itu belum saya arahkan ke si out blade-nya. Oke, udah refresh. Oke, tampilannya simpel seperti ini ya. Kalau mau dipercantik juga boleh. Salah. Oke, di sini saya akan langsung contohkan membuat function login check-nya. Taruh aja di paling bawah. Public function login check.
Nah, ininya diganti menjadi name. Ini enggak perlu. Oke. Nah, di sini akan saya pecah. If admin, maka dia akan ke dashboard. Kalau kasir, dia akan langsung ke halaman pos. Bentar, kasir pos ya. Bentar, kita cek di rootsnya. Oh iya, ada di sini. Tapi transaksi posnya kan belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini saya kasih untuk tanda aja DD pos. Oke, itu ya. Jadi di login ceknya sama kredensialnya dicek dulu, ngambil dari request ini yang dari form tadi, form login, ada username dan password. Nah, di Laravel ada plugin namanya out, dia akan mengecek kredensial ini. Nah, ketika kredensial itu cocok, dia akan mengenerate session. Apa gunanya session? Session kan biar dia ketika loginnya sudah terlalu lama dan tidak ada aktivitas, maka dia akan langsung logout otomatis. Nah, terus di dalamnya di sini ada percabangan lagi. Misalkan role-nya dia adalah admin, maka dia akan ke halaman dashboard. Tapi ini pakai else if role name-nya adalah kasir, maka dia akan ke transaksi atau pos. Transaksi link ini link transaksi garis miring pos. Kalau misalkan dia adalah apa aja sih itunya, saya lupa rule-nya, admin, kasir, owner, redirect, laporan transaksi. Terus ketika dia bukan owner tapi dia adalah bagian gudang, ini ganti dulu, gudang, dia harusnya ke produk ya, kita ganti aja menjadi produk. Terus ketika tidak ada semua, maka dia akan ke halaman return, redirect, terus sys Oke. Terus kita sekalian buatkan untuk yang logout, public function out logout. Nah, ini jadi ketika kita copy aja, ketika tidak dikenali semua ini, maka dia akan langsung terlogout. Oke, nah ini yang saya cari tadi. Nah, oke,
ada. Terus kita akan coba misal menggunakan kasir apakah bisa login atau tidak. Refresh dulu. Terus kita masukkan kasir. Passwordnya tadi 123456788. Oke. Di sini call undefined login. Call undefined login. Undefined. Oh, oke. Kita cek di rootsnya dulu. Oke, nah di sini, nah ini, sorry, saya tadi buatnya tetap login check ya, jadi dirubah. Terus kita refresh lagi, refresh aja langsung, continue. Oke, nah dia langsung menuju ke kasir pos, ya kasir pos. Terus kenapa Pak nggak tampil tadi? Nah saya cek dulu ya, kasir pos itu arahnya kemana? Transaksi pos, terus pos. Harusnya ini tampil, harusnya ya. Transaksi, oh ini link, bentar. Transaksi pos ke sini, terus dia akan mengakses controller pos. Transaksi pos, harusnya udah benar. Coba posnya tak hapus deh. Kalau posnya tak hapus, dia harusnya ke sini, harusnya. Oh iya, jadi yang tadi error itu kayaknya yang bagian transaksi posnya. Oke, transaksi pos. Oh, ini harusnya dari sini, ini di atasnya ini harusnya. Oke, coba tak kasih pos lagi. Oh iya, oke, udah muncul ya pos ya. Oke, nah ketika sudah ya, terus biar dia tampil, dia harus kita return view transaksi pos. Nah kita kan belum buat ya transaksi pos, biar tampil aja ini, biar video ini sampai ke logout. Kita buat new file, terus transaksi, terus di sini new file post.bleed.php. Nah isinya apa? Isinya kita ngopi dulu dari yang atas saja, terus kita paste, bebas mau yang mana. Terus kita hapus saja mulai dari div card-nya. Nah ini dihapus saja. Terus di sini kita tulis menjadi halaman pos kasir. Nah intinya kita biar bisa nampilin halamannya ini. Oke ya, kita cek, refresh. Oke, user index not defined. User index not defined. Jadi ini kita cek di rootnya, users index
Ini ada user index not defined. Bentar, routes user index. Ada ini. Kok dia mendeteksi tidak ada ya? User. Oke, kita cek php artisan routes list. User. Oh iya, user index nggak ada ya? User controller, user index. Kok bisa nggak ada? Create destroy, harusnya index itu paling atas. Bentar, user. Karena kayaknya tadi linknya ini yang ganti ya. Coba kita ganti menjadi index. Nah, ini baru kedetek. Awalnya tadi nggak ada, karena mungkin linknya banyak yang sama ya, apalagi ini user. Oke, kita cek lagi. Oke, ini halaman kasir. Nah, tapi di sini menunya itu juga masih sesuai dengan semua menu yang ada. Oke, bagaimana caranya biar dia sesuai dengan role-nya dia? Jadi di dalam provider, menu provider, di sini kita tambahkan ini where-nya. Menu with children where null parent id, terus bentar, cek di modelnya dulu, saya lupa. Menu oke, kita tambahin relasi role ya, coba bisa atau enggak. Menus, bentar. Saya cek dulu relasinya, menu sama role menu. Role ID. Oke, setelah saya tanya ChatGPT,
tentang bagaimana role-nya itu bisa dijalankan, ternyata seperti ini ya. Jadi kita diminta untuk merelasikan dulu menu, jadi harus ada roles sama children di dalam tabel apa tadi? Tabel menu harus ada role sama children, udah ada ya. Oke, udah aman. Terus yang satunya lagi kita harus menambahkan menu di role. Nah, ini belum ada. Oh, bukan menu. Ini relasinya dengan oh ya. Oke. Oke, kita pakai NKS. Oke, betul. Terus di sini kita langsung ke providernya, menu provider. Terus di view-nya ini kita hapus saja. Jadi di sini kita ambil dulu role ID. Nah, oke, kita coba menu where column role ID get. Jadi di sini saya dapat yang lebih ringkas dari ini. Ini agak ribet. Oh, sorry. Kalau nggak pakai children nanti nggak bisa bentuk. Oke, tak rapikan dulu format dokumen. Nah, tak jelasin dulu. Di sini jadi ini tak ganti role ID. Oke ya, sini. Jadi pertama kita ambil dulu role ID dari out ya, dari yang terlogin. Lalu ke menu ini dia ngambil relasi dari children, lalu dia mengambil yang parentnya adalah null, lalu dia punya relasi dengan role dengan query use role ID. Oke, terus get, terus manus. Oke, kita refresh. Nah, di sini yang tampil hanya ada transaksi dan manus. Oke. Nah, transaksi masih kosong ya. Oke, jadi dengan seperti ini artinya manajemen menu kita itu udah berhasil. Nah, selanjutnya kita tinggal ke logoutnya aja. Logoutnya belum kita kasih action, ini masih belum bisa jalan. Kita ke halaman header di logout, kita langsung aja ini, langsung root logout. Tapi di root logoutnya kayaknya belum ada deh, ya kan? Nah, logout itu juga ada di dalam out ya. Nah, bagaimana kalau orang mau logout tapi belum login? Oke, ini sudah logout. Nah, oke, kita masuk lagi coba kasir 1234567 8. Jin. Oke. Oh ya, ini belum tak ganti ya. Sorry. Yang di login cek. Nah, ini transaksi pos. Oke. Kasir 1234567 8. Login. Oke. Seperti itu. Terus misalkan oh ya, satu lagi. Misalkan di menu ini routes middleware Bentar. Oke, kita tambahkan guys.
Ya, ini tak hapus ya karena sudah dibuatkan sama copilotnya. Oke, jadi apa bedanya? Kalau out itu khusus yang udah login. Kalau guys itu khusus yang belum login. Oke. Selanjutnya misalkan di sini udah login ya, tapi saya mau mengakses halaman login. Halaman login kan tinggal gini aja. Nah, kosong. Kenapa? Karena dia langsung mengakses ke halaman dashboard. Di sini dashboardnya belum ada kan? Nah, dashboardnya belum ada. Misalkan saya kasih new folder dashboard. Terus saya kasih index.blade.php. Nah, di sini saya ngambil aja kayak yang di sini yang di apa? Transaksi. Terus ke dashboard, paste. Ini halaman dashboard. Terus ke mana? Ke dashboard. Di dashboard tinggal tambahkan aja. Nah, oke. Kita refresh. Oh, bentar. Oh. Nah, ini. Jadi ketika ini tak hilangkan, kan tadi awalnya di menu pos ya, kayak gini ya. Terus ini saya hilangkan, dia akan ke dashboard. Jadi nanti tiap-tiap user punya dashboard sendiri. Dashboardnya tak buat apa namanya universal, bisa dilihat sama orang-orang lain. Oke, gitu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Selamat coding.